Tahukah kamu bahwa Nazi Jerman pernah menginvasi Belanda, Luxembourg, Belgia, dan Prancis? Ini menjadi babak perang baru dan membuka front barat. Setelah sekutu mengalami kekalahan dalam operasi Weserubung, mereka mendapatkan kabar bahwa Jerman akan menyerang sekutu melalui Belgia dan Belanda. Dengan langkah terburu-buru, mereka segera menambah pasukan pertahanan di perbatasan. Jauh sebelum terjadinya Perang Norwegia, Hitler dan para petinggi militernya menyusun sebuah rencana penyebuan ke Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Ia tidak ingin Prancis menaklukkan wilayah itu terlebih dahulu dan mengancam wilayah barat Jerman yang sangat vital. Namun, penyusunan rencana itu tidak mulus karena selalu ada perdebatan di antara petinggi-petingginya. Hitler akhirnya memberikan keputusan agar pasukan Jerman menyerang lebih dahulu secara mendadak. Tanggal 12 November 1939 adalah rencana Hitler untuk menyerang Prancis. Namun, karena cuaca yang tidak mendukung, rencana penyerbuan dibatalkan. Agar penyerangan lebih efisien, Jerman membagi kekuatan tempurnya menjadi 3 grup. Grup A ditempatkan di perbatasan Ardennes dan Luxembourg. Grup B ditempatkan di utara yang akan memberikan serangan palsu ke wilayah dataran rendah seperti Belanda dan Belgia. On the 28th of August 1939, the general mobilization was announced by the Dutch government. Women take over the jobs of the recruited men. Grup C ditempatkan ke arah timur, yang bertugas untuk menghalau serangan memutar sekutu untuk menjepit Jerman dari 2 arah. Penyerangan dimulai pada tanggal 10 Mei 1940. Jerman memulai penyerbuannya terhadap Belanda. Belanda tentu kaget karena mereka telah menetapkan sebagai negara netral. Hal ini sama dengan Belgia. Namun, karena ambisi Hitler yang tak terbendung, ia tetap ingin menghapus Belanda dan Belgia dari peta dunia. Pagi hari setelah malam yang mendebarkan, terdapat pesawat pembom Jerman di atas langit Belanda. Dan tak lama kemudian, ratusan bom langsung dijatuhkan ke arah pangkalan udara Belanda. Banyak pesawat tempur Belanda yang hancur dalam serangan bom tersebut. Kemudian Jerman mengerahkan pasukan payung, dan pasukan Belanda yang telah porak-poranda terus berjuang demi tanah air. Belanda mengirimkan 2 divisi infanteri cadangan untuk memberikan bantuan dan membasmi pasukan payung Jerman yang hampir menguasai lapangan terbang Valkenburg dan Ypenburg di desa Den Haag. Hasil dari penyerangan grup B Nazi adalah gagal. Mereka kehilangan 275 pesawat, 1.745 pasukan payung, dan 1.200 pasukan lainnya menjadi tawanan. Di sisi lain, Belanda justru berhasil merebut Rotterdam, yang mana itu adalah kota terpenting di Belanda. Bantuan dari Prancis tak kunjung datang, sedangkan kondisi Belanda semakin memprihatinkan. Amsterdam juga semakin terancam. Akibat dari kondisi ini, Belanda terpaksa menyerah pada tanggal 17 Mei 1940. Ini menjadi titik awal keberhasilan Nazi dalam front barat. Setelah berhasil menaklukkan Belanda, grup B Nazi melanjutkan penyerangan terhadap Belgia yang berada di sisi barat Belanda. Prancis sudah memprediksi arah pergerakan tentara Jerman. Mereka mengira bahwa kekuatan Jerman akan terfokuskan dari utara ke barat untuk menghancurkan pertahanan Belanda, Belgia, dan Prancis secara linier. Dengan itu, Prancis mengirimkan Angkatan Darat 1 dan 2 divisi lapis bajanya ke utara Belgia untuk menahan laju tentara Jerman. Tak hanya Prancis, Inggris turut membantu mereka untuk menahan Jerman. Tanpa bantuan grup A, tentu grup B akan kalah dalam waktu singkat.
Posisi grup A diposisikan di selatan Jerman dan telah menduduki Luxembourg. Mereka kini tengah bertempur dengan pasukan Inggris, Belgia, dan Perancis di wilayah hutan Ardennes. Grup C melakukan serangan kecil-kecilan di wilayah hulu sungai Reich. Serangan ini untuk mengacau dan mencegah pasukan sekutu untuk melakukan gerakan memutar dan menyerang Jerman dari arah belakang. Grup B berusaha menutupi kekurangan itu dengan serangan kilat yang mematikan. Tanggal 10 Mei 1940, Grup B menerbangkan pesawat di atas benteng Eben-Emael di Belgia dan menerjunkan pasukan payungnya. Pasukan Belgia yang berada di dalamnya berusaha menyelamatkan diri. Namun, moncong senjata pasukan payung Jerman dengan sigap menembaki mereka satu persatu di pintu keluar. Misi utama pasukan payung di benteng tersebut adalah untuk melumpuhkan sarang meriam dan senapan mesin di atap benteng. Jatuhnya benteng Eben-Emael ke genggaman pasukan Jerman telah membuat petinggi militer Belgia kaget bukan kepala. Benteng Eben-Emael yang digadang-gadang sebagai pertahanan terkuat Belgia dan dipersenjatai lusinan meriam dan senapan mesin dapat dikalahkan dengan mudah oleh tentara Jerman. Dengan direbutnya benteng itu, pasukan Belgia harus mundur ke barat dan dikejar oleh Angkatan Darat 6 Jerman. Pertemuan yang ditunggu Prancis dan Inggris di celah Gembloux akhirnya terjadi. Mereka telah mempersiapkan rencana pertahanan sebelum kedatangan grup B Jerman ke wilayah itu. Dengan mudah memberi kenyang serangan kejutan untuk Jerman. Pertemuan itu terjadi pada tanggal 12 Mei dan dinamai Pertempuran Hanau. Grup B yang telah melemah dalam pertempuran Rotterdam, Den Haag, dan Eben-Emael memberikan perlawanan yang tak kalah hebat dengan pasukan sekutu. Mereka berharap agar grup A yang tengah kesulitan menyeberangi hutan Ardennes dapat segera datang sebelum pasukan grup B habis dibantai oleh sekutu. Barisan lapis baja Jerman yang tergabung dalam divisi Panzer keempat dan 3 mencoba menerobos pertahanan Prancis. Divisi lapis baja Prancis rupanya hanya mengulur waktu pertempuran agar Angkatan Darat 1 mereka dapat memperkuat diri. Dalam serangan ini, Jerman kehilangan 120 tank beserta krunya, sedangkan di pihak Prancis sebanyak 160 tank. Di tengah pertempuran yang buntu, pasukan sekutu yang telah menghadapi pasukan B Jerman dari timur dikagetkan dengan tanah yang bergetar secara mendadak. Ribuan tank kelas berat Jerman beserta jutaan infanteri dari grup A berhasil melewati Sedan. Mental tempur pasukan sekutu segera jatuh. Selama ini, mereka menduga bahwa kekuatan Jerman hanya terfokus pada sisi utara, sehingga mereka memfokuskan untuk menghadapi grup B Jerman di celah Gembloux. Namun ternyata, dugaan itu salah, karena ternyata kekuatan Jerman terfokuskan pada grup A yang bergerak memutar dari selatan ke utara. Prancis yang semakin terdesak terus mundur ke arah Dunkirk. Mereka terhimpit dari berbagai arah, sehingga para petinggi militer Prancis dan Inggris segera menyadari bahwa mereka tak lebih dari seekor buruan yang masuk ke dalam perangkap mematikan Hitler. Kabar terkepungnya pasukan sekutu di wilayah Dunkirk menjadi sebuah berita yang mengejutkan bagi Perdana Menteri dari kedua negara. Di tengah kondisi yang sulit,
mereka terpaksa memutuskan untuk menarik mereka yang terkepung di Dunkirk melalui jalur laut, karena tidak ada pilihan lain selain mundur. Tanggal 26 Mei 1940 akan menjadi hari yang sangat memalukan bagi Sekutu. Penyelamatan pasukan Sekutu dilakukan pada dini hari 26 Mei. Mereka mengerahkan segala macam kapal yang ada untuk mengangkut para personel Sekutu. Proses evakuasi tersebut berjalan dalam bayang-bayang ketakutan dari serangan Jerman. Mereka berusaha secepat mungkin dan memilih jalur laut terdekat melalui Selat Channel agar tidak terekspos terlalu lama dan menyebabkan mereka dapat dipergoki oleh Luftwaffe. Mendengar rencana Sekutu untuk mundur melalui jalur laut dari kota Dunkirk, Jenderal Nazi Hermann Göring meyakinkan Hitler bahwa dia bisa menggunakan Luftwaffe untuk menghancurkan mereka. Mendengar itu, Hitler langsung senang dan berniat untuk menghabisi Sekutu. Tanggal 29 Mei 1940, Luftwaffe mengirimkan sebanyak 275 pesawat ke Dunkirk. Di tengah proses evakuasi Sekutu, mereka tiba-tiba mendengarkan suara pesawat dan trompet kematian Stuka. Mereka langsung berhamburan tanpa arah. Sebanyak 350 ton bom disebar di seluruh tempat evakuasi di Dunkirk. Dalam penyerangan itu, banyak kapal-kapal Sekutu tenggelam. Ancaman tidak hanya datang dari udara. Di dalam laut, terdapat kapal selam Jerman atau sering dikenal U-Boot yang sedang mengintai mereka. Klar zum Flug gegen Dünkirchen. Die gewaltige Flandernschlacht 1940 geht ihrem Ende entgegen. Kampf- und Stuka-Verbände der deutschen Luftwaffe sollen den Feind, der sich immer noch verzweifelt zur Wehr setzt, von der Luft aus zermürben und zugleich die Fluchtwege über den Kanal mit ihren Bomben sperren. Unter uns zerstörte Brücken und hart umkämpfte Orte. Achtung, das Ziel im Raum von Dünkirchen ist erreicht. Royal Air Force yang bertugas menjaga proses evakuasi dari serangan udara Jerman datang dan memberikan serangan balik untuk mereka. RAF kecolongan dengan serangan Jerman yang datang di sela-sela upaya patroli RAF. Terjadilah pertempuran udara di langit Dunkirk antara RAF dengan Luftwaffe. RAF mengeklaim berhasil menjatuhkan 19 pesawat pembom Stuka, 15 Bf-110 dan 7 Bf-109. Meskipun begitu, Luftwaffe kehilangan 100 pesawat selama misi hingga 2 Juni, dan pasukan Sekutu berhasil mengevakuasi 336.000 prajurit. Sofort wird die Maschine wieder hochgezogen. Anflug zum zweiten Angriff. Belgia resmi menyatakan menyerah pada tanggal 28 Mei 1940. Setelah serangan Jerman ke Belanda dan Belgia sukses, kini Jerman berambisi untuk menaklukkan Prancis. Hitler segera memberi perintah para tentaranya untuk melanjutkan operasi yang dinamai Walroth. Hitler lagi-lagi menggunakan strategi Blitzkrieg, seperti yang terjadi di sebelumnya. Pasukan darat Jerman dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama diisi Angkatan Darat 19. Mereka bergerak dari garis Maginot dan menyerang Paris dari arah timur ke barat. Bagian kedua diisi oleh Angkatan Darat 14
yang ditempatkan di bagian tenggara kota Paris, yaitu kota Lyon, dan akan menyerang ke utara. Bagian ketiga diisi oleh Angkatan Darat 15. Grup ini ditempatkan di kota Brest, yang terletak di ujung barat Prancis dan menyerang ke arah timur. Dengan itu, Prancis berarti terkepung dari 3 arah, timur, barat, dan tenggara. Tanggal 5 Juni 1940, Jerman menyerang dari arah barat, yang kemudian disusul dengan grup lainnya. Prancis tidak memiliki banyak kekuatan untuk terus mundur. Prancis hanya memiliki 64 divisi untuk mempertahankan garis pertahanan sepanjang 600 km. Sementara itu, sebagian besar senjata berat dan tank tertinggal di Dunkirk. Tanggal 10 Juni, Prancis semakin terancam. Mereka memindahkan pemerintahan ke barat daya kota Paris, yaitu Bordeaux. Sekutunya Inggris juga sedang mengalami krisis kekuatan udara. Mereka hanya memiliki 25 skuadron udara, yang mana jumlah tersebut harus dipertahankan demi menjaga tanah airnya. Tanpa bantuan sekutu, ketiga angkatan darat Jerman sudah bertemu. Lautan manusia membanjiri Paris. Dalam waktu singkat, tepatnya pada tanggal 14 Juni 1940, ibu kota Prancis jatuh ke tangan angkatan darat Jerman. Prancis terpaksa menyerah, dan Hitler kemudian meminta Prancis untuk menandatangani sebuah perjanjian yang berlangsung di sebuah hutan yang bernama Compiègne dan di atas gerbong. Di akhir Perang Dunia Pertama, hutan ini digunakan oleh Prancis untuk menyeret Jerman ke dalam perjanjian yang amat merugikan Jerman. Tetapi sekarang kondisinya berbalik. Atas perjanjian tersebut, Prancis terbelah 2 wilayah. Wilayah barat sampai utara yang meliputi Brest, Bordeaux, Nantes, dan Dunkirk akan di bawah kepemimpinan Jerman. Sedangkan wilayah bagian selatan tetap dimiliki Prancis. Pada tanggal 22 Juni 1940, Prancis terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Dan dengan itu, Prancis resmi jatuh ke tangan Jerman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa di part 3.